selamat pagi semua, salam sejahtera. Eh, Senang sekali pada kesempatan kali ini saya memberikan materi tentang hubungan agama dan negara, di mana materi tersebut adalah salah satu materi dari mata kuliah kita kewarganegaraan. Ya, oke. Hubungan agama dan negara ini salah satu materi yang sangat menarik karena sering sekali mahasiswa bertanya apakah kita ini negara sekuler ataupun negara integralistik. Nah, kita akan lihat ya di konsep-konsep hubungan agama dan negara di sini. Ya, pada dasarnya namanya kategorisasi agama ini ada bermacam-macam ya. Ada beberapa macam agama di dunia yang diakui, itu adalah agama yang kita anut sekarang ya, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya, Katolik. Nah, ini adalah agama-agama di dunia. Ada juga agama-agama pribumi, biasanya mengacu pada kelompok tertentu, atau ada juga gerakan-gerakan keagamaan baru ya. Mungkin ini menjadi agama tradisional di setiap negara ya. Nah, unsur dari agama itu ada simbol, ada kepercayaan, ada praktek keagamaan, ada umat beragama, dan juga ada pengalaman keagamaan ataupun tokoh-tokoh yang biasanya dijadikan panutan. Itu adalah unsur-unsur agama. Nah, eh, pada dasarnya simbol-simbol tadi, kepercayaan tadi ya, eh, simbol agama, kepercayaan, praktek keagamaan itu pada dasarnya di setiap negara ada yang dilakukan sampai diatur oleh pemerintahnya, tetapi negara tersebut bukanlah negara agama. Ada yang bahkan pemerintahan suatu negara itu menggunakan simbol agama, praktek keagamaan, kepercayaan keagamaan, ya kan, umat beragama itu menjadi hukum negara atau menjadi kebiasaan suatu negara, kebiasaan nasional suatu negara. Nah, ada juga negara-negara yang sama sekali tidak mengatur hal-hal ini. Ini adalah urusan pribadi, bahkan negara tidak mengatur hal-hal mengenai agama. Nah, kita lihat ya bagaimana sih sebenarnya konsep hubungan agama dan negara ya. Ya, hubungan agama dan negara itu ada tiga paradigma atau tiga konsep yang diakui di seluruh dunia. Yang pertama adalah paham atau konsep integralistik atau teokrasi. Hubungan agama dengan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, agama dan negara memiliki hubungan yang integral satu sama lain, merupakan satu kesatuan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahannya menurut paham ini berdasarkan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya, untuk negara-negara yang integralistik atau teokrasi, segala tata kehidupan dalam masyarakatnya, bangsa dan negaranya itu dilakukan atas titah Tuhan menggunakan hukum agama tertentu. Ya, jadi hukum agama, norma-norma agama itulah yang dijadikan tata kehidupan dalam bermasyarakat. Integralistik, menyatu dengan kehidupan masyarakat ya. Banyak nggak Bu? Banyak. Ya contohnya misalnya Arab Saudi. Yang kedua misalnya Iran, Vatikan. Saya bisa bilang sekarang ini Afghanistan. Ya, itu adalah negara-negara integralistik. Dalam paham ini, kepala negara itu dianggap sebagai ya titah Tuhan lah ya, serta agama dijadikan sebagai landasan hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Itu adalah negara-negara integralistik dengan konsep paham integralistik atau teokrasi. Ya, yang kedua justru kebalikannya dari integralistik ini. Yang kedua adalah
paham sekuler. Menurut paham sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah hubungan manusia dengan manusia. Menurut sistem pemerintahan ini, kalau bernegara ya itu hubungan manusia dengan manusia. Kalau agama itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga dua hal ini tidak bisa disatukan. Ya, dalam perkembangannya, sekuler ini terdapat menjadi dua paham sekuler. Yang pertama adalah sekuler kaku, yang kedua adalah sekuler moderat. Kalau sekuler kaku itu biasanya ekstrim, bahkan sampai negara tersebut tidak beragama. Bahkan sampai ada yang melarang ritual-ritual keagamaan atau praktik keagamaan. Saya tidak tahu pasti, cuman saya pernah baca di Korea Selatan itu hampir masyarakatnya sedikit yang beragama ya, karena mereka itu menganggap bahwa pemimpin tertinggilah yang mereka sembah bahkan ya. Nah, saya pernah membaca bahwa orang yang beragama atau menjalankan praktek keagamaan itu juga diawasi secara ketat di Korea Utara. Bahkan ada yang menganggap bahwa negara ini adalah negara yang sangat ateis, tidak percaya Tuhan dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah sekuler yang kaku. Tetapi ada juga sekuler moderat, artinya kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi pemerintahannya memperbolehkan masyarakatnya untuk beragama, silahkan saja, meskipun di dalam pelaksanaan praktek keagamaan tidak diatur oleh pemerintah. Ya, ini sekuler moderat ini terjadi di Eropa ya, banyak negara-negara di Eropa ataupun Turki ya. Negara-negara di Eropa banyak yang tidak mengatur kehidupan beragamanya, tetapi tetap memperbolehkan masyarakatnya untuk beragama, tidak ada masalah ya. Nah, terakhir ini adalah paradigma simbiotik mutualistik. Nah, negara-negara dengan paham simbiotik mutualistik, antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Jadi, negara yang berpaham paradigma simbiotik itu menganggap bahwa agama sama negara itu adalah dua identitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan karena konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari social kontrak, tetapi diwarnai dengan hukum agama atau syariat. Contohnya apa? Contohnya Indonesia, jelas. Dalam pandangan kenegaraan, kalau Anda belajar Pancasila, Anda tahu siapa yang menyusun Piagam Jakarta, yaitu kaum nasionalis dan kaum religius, mereka bersatu padu. Indonesia memiliki hubungan yang indah pada saat penyusunan masalah ideologi negara ya, di mana kaum nasionalis dan kaum religius bersatu padu akhirnya mengeluarkan Piagam Jakarta dan kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Pancasila, dan itu adalah ideologi negara. Nah, jadi bisa dilihat di sini adanya negara yang nasionalis tetapi nasionalisnya yang religius. Nah, dalam pandangan negara yang simbiotik ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan negara. Yang namanya agama itu perlu pengikut, perlu umat. Untuk apa? Untuk berkembang ajarannya. Kalau nggak ada umatnya bagaimana mau berkembang? Nah, yang menjadi umatnya begitu juga dengan sebaliknya. Negara membutuhkan agama sebagai sumber moral dan etika dan juga spiritualitas warga negaranya. Pada negara-negara yang menggunakan paradigma simbiotik mutualistik ini sangat percaya bahwa agama itu mengajarkan hal-hal yang baik sehingga akan membentuk moralitas dari masyarakatnya, dan hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Contoh, ada seorang pemimpin yang mempunyai spiritualitas yang tinggi,
pasti akan menganggap bahwa jabatan itu adalah amanah, karena di dalam agama diajarkan seperti itu. Jabatan adalah amanah. Sehingga pada saat beliau-beliau ini menjalankan jabatannya, beliau akan berbuat sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat misalnya. Atau misalnya, anggota-anggota parlemen yang kemudian ditunjuk menjadi wakil rakyat. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai spiritualitas tinggi. Di dalam agama diajarkan untuk jujur, sehingga tentu saja mereka-mereka ini akan menghindari sikap-sikap korupsi dan lain sebagainya. Dan itu akan membawa kehidupan berbangsa ini akan menjadi lebih beradab, ya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia menganut paham Pancasila. Pancasila, hubungan agama dan negara itu adalah berdasarkan atas ketuhanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Tidak ada tempat bagi ateisme, tidak ada tempat bagi sekulerisme, tidak ada tempat bagi pertentangan dan juga pemaksaan beragama, ya. Nah, segala aspek pelaksanaan penyelenggaraan negara berdasarkan nilai ketuhanan, ya. Nah, em, kalau kita lihat dari ketiga paham tadi, Indonesia ini menganut paham simbiotik mutualistik. Nah, dalam konteks ini, Indonesia ini sangat memerlukan agama untuk pembinaan spiritualitas, etika, dan juga moral masyarakatnya, meskipun Indonesia sendiri bukanlah negara agama. Ya, contohnya apa kalau kita ini negara yang menganut simbiotik mutualistik? Ya, pengaturan-pengaturan tentang agama ada semua di dalam Undang-Undang Dasar ada, ya kan? Contohnya pasal 28E, setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, ya kan? Undang-undang perkawinan dan lain sebagainya, ya. Nah, nanti Anda bisa baca tentang bagaimana konsep implementasi hubungan agama dan negara di Indonesia, ya. Anda bisa baca selengkapnya di modul, ya, dan juga di video-video yang sudah saya upload, ya. Nah, itu saja materi yang akan saya sampaikan siang ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.